Dr. Utami Rusli merupakan dokter senior spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Beliau juga merupakan founder Sentra Lakasi Indonesia dan juga aktif menjadi pembicara seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kesempatan yang sangat membanggakan ini, mari kita sambut Dr. Utami Rusli. Dokter, dipersilakan. Pertama kali saya terima kasih dikasih kesempatan untuk bicara atau apa nih, bukan bicara sebenarnya, sharing sama adik-adik perawat, anak-anak perawat malah, tentang tadi bagaimana kita juga harus berubah dengan normal baru pada keadaan pandemi COVID ini untuk menolong ibu menyusui. Ada bidan juga, Dok. Jadi ada bidan, Dok. Ada bidan. Jadi hari ini pesertanya bidan dan perawat. Oh, gitu. Ya adik-adik bidan dan anak-anak bidan dan perawat. Oke ya, saya boleh share? Silakan, Dokter. Nomor slide sebelah juga. Udah di bawah sih. Sebentar. Naikin. Jadi nyoba. Bentar ya. Ini masih amatiran soalan, amatiran. Sorry. Oke, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana kita sebagai perawat, sebagai bidan, itu mendampingi menyusui di masa pandemi COVID-19 ini. Ini foto-foto yang saya ambil dari Rumah Sakit St. Carolus. Yang sebelah kanan itu, yang pakai baju pink, itu Dr. Evelyn. Jadi memang di Carolus kami sudah mengerjakan ini, baik di kamar isolasi, baik atau NICU atau high care, kamar isolasi, atau di kamar perawatan. Oke. Anak-anak, saya ingin kembali menceritakan apa sih menyusui dengan benar atau menyusui optimal itu apa. Kita kembali pada rekomendasi WHO dan UNICEF bahwa menyusui optimal adalah nomor 1, mulai menyusui, proses menyusui dimulai secepatnya, segera setelah lahir. Ini yang kita kenal sebagai inisiasi menyusui dini. Kemudian hanya disusuin aja. Saya koreksi, bukan hanya diberikan ASI, tapi hanya disusuin saja selama 6 bulan pertama kehidupan. Dan kemudian tetap disusui sampai 2 tahun atau lebih, yang pada usia 6 bulan diberikan MPASI yang diusulkan oleh WHO UNICEF, makanan keluarga, gizi seimbang dan berkualitas. Mulai 6 bulan dan ASI diteruskan sampai 2 tahun, bahkan bisa lebih, or beyond that. Nah, ada perubahan yang agak mendasar sebetulnya tentang IMD. Jadi, IMD tahun 2000, sebelum 2018, IMD itu ada langkah 4 pada 10 langkah keberhasilan menyusui, hanya tentang proses menyusui dimulai secepatnya, hanya IMD. Sekarang, tahun 2018, dunia merubah langkah 4 ini menjadi 2 parameter. Ada 2 parameter. Nomor 1, tetap membantu ibu menyusui secepatnya segera terlahir. Tidak boleh lebih dari umur bayinya, nggak boleh lebih dari 1 jam. Jadi harus di bawah 1 jam. Kalau bisa segera terlahir. Kapan itu? Apgar keluar 10 menit, 5 menit, letakkan. Mulai menyusui, proses menyusui. Tapi pada tahun 2018, ditambahkan pada langkah 4 ini dengan parameter kedua, yaitu early uninterrupted skin to skin contact atau kontak kulit dini yang tidak terganggu. Apa itu? Yaitu memfasilitasi ibu untuk melakukan kontak kulit ke kulit segera setelah lahir minimal 1 jam. Jadi yang dulu jadi 1, sekarang dipisah betul. Jadi 1 adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. Kapan itu? Segera setelah lahir. Paling lambat umur kurang dari 1 jam. Itu paling lambat. Itu IMD.
Tapi kalau early uninterrupted skin to skin contact adalah skin to skin contact yang dikerjakan segera setelah lahir, dan skin to skin contact itu tidak boleh kurang dari 1 jam. Jadi anak-anak, nanti akan ada 2 parameter. IMD boleh seperti sekarang, 45% atau 50% kalau saya nggak salah. Tapi kontak kulit dini mungkin cuma 10%. Saya harap mengerti ya. Sekarang bisa dibedakan sekarang. Yang diharapkan adalah IMD dikerjakan dengan kontak kulit dini. Jadi skin to skin kontaknya tidak boleh kurang dari 1 jam. Diharapkan. Tapi karena dunia sekarang seperti kebanyakan di kita, ditaruh skin to skin kontak segera setelah ditaruh, tapi cuma 10 menit atau 15 menit. Nah sekarang IMD itu positif. Yang tidak positif adalah skin to skin kontaknya. Ya, anak-anak sekarang ada dua parameter yang kita bisa tahu. Oh, pantas aja yang di pemerintah sekarang 50% IMD itu hanya proses menyusui dengan secepatnya. Ya, di bawah kurang dari 1 jam mulai disusuin. Tapi tidak bicara berapa lama skin to skin kontaknya. Nanti kita harus ada 2 angka. Misalnya di Carolus kan hampir 100%, 99,9% sih. Kalau IMD ya 1 jam atau lebih ya. Tapi misalnya bisa aja IMD kemudian ada bayi asfiksia sebagainya, anaknya dipisahkan, nah itu bisa IMD masih positif tapi skin to skin kontaknya tidak sampai 1 jam, jadi tidak dikerjakan skin to skin kontak yang benar. Ya, sekali lagi ya. Jadi ingat, sekarang ada 2, langkah 4 itu ada 2. Early initiation of breastfeeding and early uninterrupted skin to skin contact. Kita mulai dengan inisiasi menyusui dini. Sekali lagi, yang dimasukkan inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir dengan umur bayi kurang dari 1 jam. Sebetulnya yang diinginkan segera. Jadi dalam segera itu 5-10 menit. Nah, sekarang dibedakan lagi. Kalau diletakkan mulai disusuin segera setelah lahir, jadi di 10 menit, hitungan menit, namanya immediate skin to skin contact. Tapi kalau diberikan misalnya diresusitasi, bayinya asfiksia atau ibunya pendarahan dihentikan pendarahan dulu, pendarahan berhenti, ibunya bagus, anaknya bagus, baru IMD. Baru proses menyusui dimulai cepatnya, jadi tapi umurnya mungkin 50 menit atau 45 menit. Nah, itu masuk early skin to skin contact. Tidak ada 2 sekarang. Yang dalam hitungan menit itu namanya immediate. Yang hitungan menit 5 menit dan di bawah 1 jam itu hitungan bawah 1 jam itu early. Ya, memang nggak bingung. Tapi sekarang ada 2 angka lah pokoknya, ya. Kita lihat IMD ini sebetulnya dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012, pasalnya 9-33 huruf D. Kalau IMD tidak dikerjakan, padahal ibunya stabil, bayinya stabil, IMD tidak dikerjakan, yang tidak mengerjakan IMD, pencabutan izin praktek sebenarnya. Bidannya, dokternya, kalau tidak mengerjakan, sebenarnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintahnya. Yaitu sampai tadi, tentu teguran lisan, teguran tertulis dan sebagainya, tapi bisa sampai akhirnya pencabutan izin praktek. Kita lihat, semua orang sudah tahu, ini adalah IMD. Kita lihat, kalau skin to skin contact ini dibiarkan 1 jam, dia hampir pasti menemukan puting. Hanya menemukan puting itu sekitar rata-rata 60 menit. Detakan-detakan kepala, jilatan-jilatan, semua ada maksudnya. Ini refleksi kehidupan yang kita lupakan. Oke, anak-anak. Oke, dia menemukan putingnya sendiri. Yang terbaru sekarang, kemampuan menemukan puting sendiri tetap akan ditemukan sampai anak itu umur 6 minggu. Jadi kalau anak umur 1 minggu diletakkan di dada ibunya dengan posisi reclining, dengan posisi IMD, dia akan juga seperti waktu IMD, walaupun umurnya sudah 1 minggu atau 2 minggu. Dan ini yang dinamakan nanti,
yang lebih diterangkan sama Ibu Vita adalah reclining posisi bersandar kalau menurut saya, atau posisi EMD. Oke. Nah, sekarang apa yang dinamakan kontak kulit dini? Early, segera setelah lahir, kontak kulit yang tidak terganggu, uninterrupted. Early, segera setelah lahir, uninterrupted, tidak terganggu, extended, memanjang, kontak kulit ibu dan bayi minimal 1 jam. Ini 1 jamnya minimal kontak kulitnya. Kalau sekarang tidak boleh kurang dari 1 jam apa? Melekat kulit ibu dan bayinya. Kalau tadi umur bayinya tidak boleh lebih dari 1 jam kalau mau mulai menyusu. Jadi ada dua-duanya ada 1 jam. Tapi 1 jam yang pertama sama 1 jam yang kedua berbeda. Memang agak ribet untuk IMD ini. Tapi itu yang terbaru. Ya. Sekarang kita kontak kulit ini adalah meletakkan bayi tengkurap di dada ibunya sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu segera setelah lahir. Kapan? Segera setelah lahir. Minimal kontaknya itu tidak boleh kurang dari 1 jam atau sampai proses menyusui selesai kalau menyusui di atas 1 jam. Ingat anak-anak, dari penelitian ternyata bayi menemukan puting antara 45 menit sampai 90 menit. Rata-rata 60 menit. Jadi kalau kalian ambil sebelum 1 jam, kemungkinan jadi 1 jam juga jangan diambil kalau belum menemukan puting. Selama minimal 1 jam atau sampai selesai. Ingat, kadang-kadang 1,5 jam baru menemukan puting. Ya. Dan ini memang dinamakan early uninterrupted. Early itu segera setelah lahir, uninterrupted tidak boleh diganggu, extended memanjang kontak kulit bayi dan ibu minimal 1 jam. Oke. Nah, sebetulnya kalian nggak usah terlalu gelisah karena sudah ada sebenarnya dari pelayanan kesehatan esensial. Nih, pelayanan kesehatan esensial neonatal jelas sekali. 1 sampai 5 dan ini saya ambil ke-6 ada observasinya. Jadi tinggal lihat di situ atau sekolahan bidan dan sekolah apa ambil ini sebagai pelatihan waktu di sekolahan karena sudah tertulis detail sekali ya 5 tahapan dan sampai tahapan observasi. Jadi observasinya memang tenaga kesehatannya tidak usah 1 jam di situ. Ayahnya di situ, tapi tenaga kesehatannya tiap 15 menit harus ngecek tanda-tanda vitalnya. Oke. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah membuat SOP untuk IMD ini. Di rumah sakit kita ini, di rumah sakit saya, Carolus ini, kami memang sudah mengerjakan IMD sejak 2006. Kami sudah lama sekali mengerjakan IMD. Dan hampir kalau saya nggak salah 75% dari kamar operasi itu IMD. Dengan sekitar kontak 1 jam lebih. Kamar bersalin kalau nggak salah sekitar 90-an. Terakhir saya dengar kabarnya ya. Ini adalah video dari USAID yang disebarluaskan pada semua bidan tahun 2007. Dibuat oleh almarhum Prof. Gulardi pada asuhan persalinan normal. Karena ini bentuk pendidikan, maka betul-betul detail sekali. Bahkan video ini sudah diterjemahkan dalam 2 bahasa lain selain bahasa Indonesia, jadi 3 bahasa. Siapapun yang menghendaki ini bisa minta sama panitia, karena ini seharusnya semua bidan, semua perawat yang membantu melahirkan mempunyai video ini. Ini jelas sekali tindakan apa yang dikerjakan. Oke. Oke, ya. Anak-anak lihat, tahun 2018 kemarin WHO mengumpulkan, UNICEF mengumpulkan, ini perhatikan kalian guru-guru, lihat. Ini adalah suatu systematic review dan meta-analisa. Jadi suatu penelitian yang sangat-sangat bisa dipercaya. Dan yang mengerjakan bukan pribadi, WHO sama UNICEF. Ternyata risiko kematian bayi 28 hari pertama kehidupan akan meningkat 33% kalau mulai menyusunya 2 jam ke atas. Jadi IMD dan skin to skin atau skin to skin kontak ini
adalah refleksi kehidupan yang betul-betul karunia Tuhan yang kita lupakan. Bayangin, 33% akan meninggal kehidupannya dalam 24 hari pertama kalau kita telat mulainya menyusui atau mulainya melekatkan pada dada ibunya. Bahkan bayi yang mulai disusui setelah lebih dari 1 hari, risiko kematiannya 2,5 kali lipat. 2 kali lipat lebih tinggi, hampir 60%. Bukankah kita membunuh anak ini kalau kita tidak IMD dengan benar? Makanya ada peraturan pemerintah yang melindungi IMD ini dengan benar. Nah, sekali lagi nggak usah gelisah, anak-anak bidan atau siapapun yang menolong melahirkan, sudah ada panduannya, sudah ada jelas sekali. Ya, sampai 5. Di copy aja, di Google di mana juga ada, dan ikutin aja itu. Ya, kita lihat lagi. Karena kalau diberikan risiko pemberian formula itu bukan tidak ada risikonya loh. Lihat risikonya buat bayi lebih sering sakit, terutama Pak Mencret sama radang paru-paru. Sekarang kan COVID radang paru-paru anak-anak. Lihat, 16,7% lebih sering radang paru-paru. 16,7%. Kematiannya radang paru-paru kalau pakai formula 15% lebih sering. Ya, kita lihat lagi Mencretnya 2 kali lipat, kematiannya 11% lebih sering. Radang telinga, infeksi lain, penyakit menahun, apa? Diabetes, kurang gizi, kebanyakan gizi, stunting, semua bisa terjadi kalau kita berikan formula. Obesitas bisa, tapi marasmic kwashiorkor juga bisa, stunting juga bisa. Penyakit jantung koroner itu dia akan datang, bayangin. Diabetes, kualitas hidup apa? Dan terutama kanker pada anak, yaitu leukemia, kanker darah anak-anak. Jadi risiko formula ini saya tidak bicara saya, ini ada penelitian-penelitiannya yang saya tidak masukkan di sini. Kita lihat lagi, lebih sering asma, lebih sering alergi, dan kita lihat risiko Signalnya Dokter Utami sepertinya ini. bisa dengar nggak suara saya? Bisa dilihat. Normal lagi dok. Normal, Tadi sempat Dok. mati. Oke ya. Jadi dampak jangka panjang menyusui pada kesehatan mental anak-anak, kesehatan mental anak dan remaja. Dengar anak-anak, kita sebagai tenaga kesehatan itu dititipkan Tuhan pasien-pasien kita. Tanpa kita minta. Iya nggak anak-anak? Kalau anak kita sih kita dititipin Tuhan karena kita minta. Tapi pasien kita enggak. Kenapa? Karena Tuhan percaya pada kalian gitu loh. Bahwa kalian akan mengerjakan yang terbaik buat anak ini. Buat anak siapa? Anak titipan Tuhan. Emang gampang jadi tenaga kesehatan? Enggak sayang, enggak. Kalian terpilih untuk jadi tenaga kesehatan. Dan kalian terpilih untuk tahu bahwa kalian dititipkan Tuhan. Karena Tuhan percaya kalian akan memberikan yang terbaik pada anak-anak ini. Bantulah menyusui. Supaya dia dapat terhindar dari bahaya-bahaya begini. Formula. Ternyata bahaya formula tidak hanya buat bayi, pada ibunya juga. Jadi kalian itu dititipkan sama ibu sama bayinya dititipkan Tuhan. Ibunya juga titipan Tuhan pada kalian. Karena kalau ibu tidak menyusui, kenaikan kanker payudara lebih tinggi, risiko kanker payudara, kanker induk, kanker rahim, kencing manis, korops tulang, rematik, jantung koroner, tekanan darah tinggi, lebih cepat hamil, kegemukan, stres, depresi. Ini kualitas hidup yang tidak baik. Kanker tidak nyaman loh, percayalah. Saya bicara pengalaman. Kanker tidak pernah nyaman. Ya, anak-anak. Jadi, sekali lagi, kalian sebagai tenaga kesehatan dititipkan sama Tuhan, titipan Tuhan tanpa kalian minta. Karena Tuhan percaya pada kalian bahwa kalian akan memberikan yang terbaik. Tapi kalian juga sudah tahu semua. Apa tindakan kita di dunia ini akan dipertanyakan sama Tuhan kelak di alam sana. Kok apakan anak dan ibu yang saya titipkan padamu, anak-anak? Kok sekarang jadi tidak bagus? Kenapa kok kasih tahu sudah kasih ibu susu menyusui, susu bayi? Kan itu akan mengganggu proses menyusui. Ya, saya koreksi kalau saya salah. Kalau saya berpendapat begitu.
pasien saya titipan Tuhan pada saya. Karena Tuhan percaya pada saya. Pasien kalian titipan Tuhan pada kalian. Karena Tuhan percaya pada kalian. Oke. Koreksi kalau saya salah. Nah, satu hal yang jarang juga di Indonesia diketahui, bahwa peran ayah itu bukan peranan pembantu, peranan utama ayah. Kegagalan menyusui kegagalan ibunya, ayahnya. Keberhasilan menyusui keberhasilan ayahnya. Lihat, ini penelitian tahun 2016. Kalau ayah ikut involve betul, keberhasilan IMD itu 80% loh, lebih. Kalau ayahnya cuek, cuman 3 sampai 40%. Bayangin. Ya. Begitupun ASI. Kalau ayahnya ikut, keberhasilan ASI eksklusif 40%. Kalau tidak, cuma 17%. Jadi ayah itu peranan utama, bukan peranan pembantu. Sekarang saya tanya. Kalau seorang dewasa, ibu seorang wanita dewasa, saya tanya. Ibu kalau tua mau sehat, apa mau kanker payudara, kanker rahim, kanker telur, kanker stroke, diabetes, mana? Nggak ada manusia akan, ya biarlah saya akan kanker aja. Nggak akan mungkin, ngerti nggak? Jadi kalau ibu tidak bisa menyusui, pasti bukan salah ibu. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang memilih sakit daripada sehat. Oke. Salah siapa dong? Ayahnya kali, saya kita tenaga kesehatannya kali, salah rumah sakitnya kali, karena kurang menolong ibu menyusui. Kurang membantu ibu menyusui. Jangan salahkan ibu. Ya, suami harus betul-betul membuat ibunya nyaman supaya ASInya lancar. Tahun 2018, ini 2016, saya dapat angka dari Vietnam. Kalau ayahnya ikut, keberhasilan menyusui 35%, ASI eksklusif. Ayahnya tidak, cuma 6%. Bayangin. Jadi, kalau bayi anak itu titipan Tuhan pada ibunya dan ayahnya, tapi kalau ayahnya selain titipan Tuhan pada ayah adalah anaknya, ibunya anak-anak juga titipan Tuhan pada ayahnya. So, bapak-bapak yang sedang melihat ini, sebenarnya kewajiban siapa untuk bisa berhasil menyusui? Kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Hak ibu dan hak bayi untuk dapat sudah benar, kewajiban ayah, kewajiban kita, tenaga kesehatan, sarana kesehatan untuk menolong hak ini dicapai. Oke. Apa yang satu lagi yang saya ingin cerita. Tidak sama loh menyusui sama memberikan ASI perah. Perhatikan. Kalau menyusui skin to skin kontak, eye to eye kontak, ya. Kalau ASI perah lihat, skin to skin kontaknya tidak seberapa. Apalagi kalau ini kebetulan pakai alat botol di situ. Tapi kalau pakai botol benar, kan nggak ada skin to skin kontak sama sekali. Ya. Anak-anak menyusui punya 3 keuntungan. Memberikan ASI perah cuma 1. Jadi ada syarat untuk memberikan ASI perah. ASI perah hanya boleh diberikan kalau ibu dan anak tidak satu atap. Atau kalau atas indikasi medis. Misalnya apa? Misalnya nanti kalau di Indonesia ini ibu COVID positif memang hanya boleh memberikan ASI perah. Belum boleh menyusui langsung sampai swab negatif 2 kali. Itu ada indikasi medis. Jadi ASI perah hanya boleh diberikan kalau ibu dan anak sedang satu atap atau ada indikasi medis. Karena keuntungan menyusui ada 3. Ikatan kasih sayang ibu, bayi, dan ayahnya. Dan ini merupakan dasar untuk tadi mental health-nya. Jadi mental health tadi yang 14 tahun 2010 tuh, yang penelitian 14 tahun tadi, withdrawal, anxiety, depressive, psychosomatic, attention problem, autism, thought problem, social problem, juvenile, aggressive behavior tadi, ini bisa terhindarkan kalau kita menyusui, bukan memberikan ASI perah. Jadi bicara sama anak-anak yang di luar sana, yang dengan bangga menyatakan eksklusif pumping, rugi eksklusif pumping. Cuma 1 untungnya. Apa keuntungannya? Yang ada di dalam ASI-nya saja, daya tahan tubuh, makanan. Tapi tadi mental health-nya tidak kena, dan terutama yang nomor 2 apa? Kesehatan ibunya tidak sebagus kalau disusui. Kalau kesehatan ibu sangat tergantung pada skin to skin kontaknya. Oke, karena itu namanya hormonal. Kalau kita skin to skin kontak kan rasanya nyaman. Rasa nyaman itu adalah meningkatnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu nama lain hormon kasih sayang. Kalau hormon oksitosin meningkat, rasa ibunya nyaman,
stres hormon akan turun anak-anak. Stres hormon turun, apa yang terjadi? Daya tahan tubuh naik. Ngerti nggak? Jadi harus disusuin dan bukan dikasihkan ASI-PRA, apalagi eksklusif pumping atau eksklusif ASI-PRA. Oke. Kita lihat lagi, ASI tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Nomor satu, dia mengandung makanan. Jelas makanan yang sesuai sama kebutuhan anak itu saat itu. Oke. Oke, signal dokter Utami off lagi. Kita tunggu ya. Oke, belum kedengaran? Sudah kedengaran, Oke, sudah. dokter? Sudah, Oke, Dok. kan? Sekali lagi, ASI adalah nutrien yang betul-betul disesuaikan sama kebutuhan anak itu untuk saat itu, untuk tumbuh kembang hari itu, saat itu. Jadi kan ASI zat hidup, bedanya ASI sama formula, ASI itu zat hidup yang tidak pernah tidak berubah. ASImu hari ini nggak sama-sama besok. ASImu isapan pertama aja nggak sama komposisinya sama nanti isapan terakhir kok. Jam segini ASImu komposisinya nggak sama jam sore. Tergantung apa? Bukan makanan ibunya terutama. Kebutuhan anakmu untuk tumbuh kembang saat dia minum itu. Misalnya gini deh. Kita tahu ada formula. Formula itu proteinnya tinggi, airnya banyak, lemaknya sedikit. Makin lama dikeluarkan ASInya, lemaknya makin banyak. Nanti pada akhir menyusui hind milk. Lemaknya banyak sekali, jadi kental. Nah sekarang kalau bayimu haus, boleh nggak bayi haus tapi nggak lapar? Boleh kali, bayi juga manusia. Oke. Nah kalau dia haus tapi tidak lapar, apa yang dia kerjakan? Nih, dia minum, cut, dia minum. Kemudian udah banyak lemaknya, karena dia nggak lapar, dia lepas. Ya. Kemudian kita coba lagi, kemudian sebentar, sayang. Dia lepas juga. Karena dia nggak lapar. Karena udah banyak lemaknya. Kalau kau pindah ke sini, yang belum disusuin, yang masih formula, dia minum lagi. Cut. Ya Allah, Ger. Ya Allah, nak, kamu tuh haus toh. Ngerti nggak anak-anak? Menyusui akan dia ambil apa yang dia perlu dan berapa dia perlu. Kalau kasih ASI-PRA, kau nggak peduli. Lapar kayak haus, kan jejelin semuanya. Kalau kita nggak lapar, kita dijijilin nasi, kita hanya harus dijijilin nasi, nggak mau, dia juga sebetulnya tidak mau, tapi tidak bisa protes dia. Sekali lagi, ASI yang beda sekali, ASI zat hidup yang tidak pernah ada, tidak berubah, selalu berubah. Formal zat mati yang tidak pernah berubah. Ya, jadi selain mengandung makanan yang begitu disesuaikan sama keadaan keperluan bayi saat dia minum, juga mengandung mereka namakan bioaktif. Apa itu? Imunoglobulin. Yang sekarang diduga ada imunoglobulin terhadap COVID-19. Ya. Apa itu? Antibody. Apa itu? Antimikroba. Apa itu? Sel darah putih. Selain jadi tadi nutrien sebagai makanan, kemudian bioaktif, kemudian yang juga sangat-sangat penting adanya bakteri baik di dalam ASI atau microbiota. Dan ini sangat berpengaruh ternyata sekarang akhir-akhir ini kita tahu microbiota itu menentukan anak jadi sakit atau tidak sakit. Ya. ASI tidak ada tandingan. Jadi bukan terbaik. ASI satu-satunya makanan bayi. Dan bukan makanan bayi kakaknya, makanan bayi dia. Ngerti nggak? Antar manusia aja nggak sama, apalagi antar spesies. Oke. Nah, sekarang anti adalah antibodi pasif. Kita tahu semua. Kenapa? Sebenarnya waktu dilahirkan anak-anak, jelas nggak? Di sini waktu lahir tinggi sekali IgG dari ibunya, tapi cepat sekali turun. Dalam umur 9 bulan ini udah hilang sama sekali bekal dari ibunya. Sedangkan antibodi dari bayi baru pelan-pelan ini naiknya. Jadi baru sekitar 1 tahunan baru agak tinggi. Nah, di antara 0 sampai 6 bulan ini nggak ada daya tahan tubuh. Nah, kalau kau minum ASI, ingat tadi ASI ada semua daya tahan tubuh. Yang titik-titik ini adalah daya tahan tubuh dari ASI. Ngerti kita sekarang kenapa anak ASI jarang sakit infeksi. Karena daya tahan tubuhnya yang kalau anak formula kosong, karena daya tahan tubuh nggak bisa.
Di formula itu kan zat hidup, ya. Nah, ASI penuh dengan daya tahan tubuh. Sekarang kita tahu kenapa dia lebih sehat. Kita lihat sekarang, ini pintas selalu saya tunjukkan bagaimana komponen ASI plus formula, ya. Dan ASI yang dipasteurisasi. Anak-anak, saya juga ingin menekankan pada kalian, ASI perah atau ASI pompa yang boleh hanya diangetkan adalah ASI ibunya. ASI donor, dari donor mana juga, termasuk donor kakaknya, donor sepupunya, harus kalian, kalau tidak flash heat, dipasteurisasi. Harus. ASI donor tidak boleh hanya langsung dipasteurisasi sama flash heat, nanti diceritakan panjang lebar mungkin sama Ibu Tuti. Ya, jadi hanya ibu saja yang bisa, yang boleh ASI-nya dikeluarkan, diangetin sama air hangat mengalir. Ya. Kita lihat nggak ada imunoglobulin di formula, nol semua karena kan zat hidup, nggak ada di zat mati. Ya, oke. Anak-anak, sekarang saya ambil kesimpulan. ASI bukan hanya makanan, tapi imunisasi pasif, imunisasi aktif. Kenapa imunisasi aktif? Karena di dalam ASI ada zat yang mempercepat tertimbulnya daya tahan tubuh. Jadi gini, anak-anak ASI yang saya kasih imunisasi sama anak non ASI saya kasih imunisasi, daya tahan tubuhnya akan lebih cepat timbul yang pakai ASI karena dalamnya ada imbus daya tahan tubuh. Ya. Dan lebih cepat, lebih banyak. Dan ASI juga ada obat-obatan. Di dalam ASI ada. Bahkan saya bilang tadi ditemukan adanya anti-COVID-19 yang belum ditemukan di dunia ini. Dalam ASI sudah ada. Oke. Ini bukti ilmiah tahun 2020 kemarin dari virologi dikatakan belum ada bukti ada transmisi via ASI COVID, belum ada. Beberapa penelitian dengan sampel ASI dari ibu dengan COVID tidak didapatkan virus aktif atau material virus dalam ASI. Jadi belum ada penelitian yang memastikan betul bahwa bisa ditularkan mulai lain HIV. HIV bisa ditularkan mulai ASI. Tapi kalau sampai saat ini COVID-19 belum ada ditularkan mulai ASI. Bahkan The Lancet tahun 2020 juga itu dalam researchnya dari 120 cohort study ibu yang melahirkan, ibu positif COVID melahirkan, waktu melahirkan tidak ditemukan virusnya pada bayi, bahkan setelah 2 minggu dengan menyusui dan skin to skin kontak tetap dengan protokol kesehatan tetap tidak ditemukan virus pada bayinya. Ya. Bahkan 80% dari ASI yang diperah pada hari ke-14 sampai 30 setelah ibu bebas gejala COVID menunjukkan peningkatan kadar IgA anti COVID. Ini ada obatnya udah. Ya, jadi para ahli ini belajar aja dari ASI, sintesa apa sih obat ASI, obat anti COVID yang ada di situ. Makanya dari awal pandemi, dari awal kejadian, baik WHO, UNICEF itu mengatakan ibu dengan COVID-19 dapat terus menyusui. Dapat IMD, dapat rawat gabung, dapat terus menyusui. WHO sama UNICEF. Tapi kalau dokter dan Academy of Breastfeeding Medicine, tapi Ikatan Dokter Anak Amerika awalnya tidak kayak kita sekarang. Ibu COVID tidak boleh menyusui, tidak boleh rawat gabung, tidak boleh IMD. Tapi kalau nggak salah 3 bulan yang lalu mereka berubah, mereka ikut pedoman dari WHO dan UNICEF. WHO mengakui memang bahwa rekomendasi ibu yang terinfeksi COVID harus selalu dekat dengan bayinya. Mungkin kayaknya tadi pencegahan, harus isolasi. Tapi pada bayi, risiko infeksi COVID-19 rendah. Infeksi biasanya ringan dan tanpa gejala. Dan, sudut lain, konsekuensi untuk tidak menyusui atau pemisahan ibunya atau jarang skin to skin kontak lebih signifikan bahayanya daripada kemungkinan ketularan. Alasan ini yang mengakibatkan bahwa ibu-ibu COVID WHO dan UNICEF tetap.
Dan rekomendasi IDAI adalah ini. Kalau ibu positif COVID-19, ini IDAI ya, bayi termasuk dinamakan kontak erat, risiko tinggi. Harus swab hari ke-1 dan ke-2. Kalau PDP, jadi ada gejala, tapi belum datang swab tesnya, bayi termasuk kontak erat, risiko rendah. Swab hari ke-1, ke-2, kedua bentuk ODP sama PDP sama positif COVID, tidak dirawat gabung, tidak IMD, hanya diberikan asiprah ibunya, karena di dalamnya ada antinya, berikan asiprah ibunya, nanti Ibu Tuti akan menceritakan bagaimana merah ASI dengan baik. Tapi praktek higiene respirasi dan APD level 2 kalau bayi bugar. Pompa ASI harus jaga bersih, konseling dan dukungan psikososial. Jadi konselingnya konselor menyusui pada ibu HIV, ibu COVID ini harus konselor yang lebih konseling lagi, seperti pada ibu HIV. IDAI, ODP dan OTG, bayi dapat rawat gabung, bayi dapat menyusu langsung, tapi dengan higiene respirasi, tapi tetap dengan konseling, dukungan psikososial. Andai kata ibu PDP dan ibu positif COVID-19 ini sudah negatif 2 kali, boleh langsung disusui dengan cara pendampingan relaksasi. Nanti Ibu Vita akan ceritakan tentang relaksasi. Oke. Sekarang pelayanan apa? Pelayanan yang diberikan pada perawatan neonatal esensial, pemotongan tulang pusat, salep sama. Mau OTG kek, mau ODP kek, mau PDP kek, mau COVID. IMD yang tidak sama. IMD pada ibu OTG sama ODP dikerjakan ibunya dengan masker. Ibu masker kalau bisa ya, saya rasa masker medis atau masker 95. N95 ya. Sedangkan kalau PDP COVID-19 tidak dikerjakan IMD di Indonesia. Rawat gabung. Pada ibu OTG sama ODP, rawat gabung tapi di kamar isolasi, rawat gabung isolasi. Sedangkan kalau PDP sama COVID positif dipisah. Ibunya dipisah, bayinya dipisah. Menyusu pada ODP, OTG dan ODP menyusu langsung dengan prosedur pencegahan COVID. Kalau ibu di PDP sama COVID nggak hanya asiprah dan diajarkan protokol kesehatan waktu memperah ASI dan memberikan asiprah. Diberikan asiprah oleh orang yang tidak orang yang sehat, bukan ODP dan OTG. Kita lihat sekarang tes swab. Kalau ada OTG, ODP nggak swab, nggak ada, bayinya nggak perlu. Tapi pada PDP sama COVID ya, pada positif COVID ya. APD dikerjakan sama nakes di ruangan. Kalau bayinya bugar boleh level 1. Tapi kalau ada bayinya hanya di high care atau di intensive care, level 2 dan level 3. Oke. Sekali lagi, nutrisi bayi baru lahir dan ibu ODP menyusu langsung, prosedur pencegahan infeksi, kemudian 3M tadi, ibu masker bedah, cuci tangan, pencegahan permukaan. PDP, asiprah, manual pompa dan sebagainya. Ini bila terkonfirmasi 14 hari hasil positif negatif baru boleh menyusu langsung. New normal menyusui pada bayi semua bayi ibunya normal juga, tetap harus ada new normal. Nomor 1, mencuci tangan dengan sabun yang biasa, minimal 20 detik sampai 40 detik. Sesering mungkin, terutama sebelum dan sudah memegang bayi. Jadi bayi normal nih padahal. Kalau kita sudah pegang, terus kita taruh bayinya, kita pegang yang lain, ini cuci tangan lagi anak-anak. Nggak boleh kayak dulu. Ya. Dan membatasi pengunjung. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Ya, sebisanya hanya keluarga dekat saja. Seperti sekarang kalau kita ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang menikah, itu kan betul-betul dibatasi. Karena kumpulan orang itu akan berbahaya. Jadi mulai sekarang batasi pengunjung. Menggunakan masker terutama bila menggendong bayi dan sebagainya. Sekali lagi, dari dulu saya nggak suka mencium bayi. Sekarang jangankan mencium, menyentuh muka bayi pun dibatasi. Kalau perlu banget. Ya. Jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Lebih sering bersihkan dengan disinfektan bagian-bagian yang kita pegang. Menyusui tentu diteruskan dalam pandemi COVID-19.
Karena dengan menyusui, bayinya kita tahu nih, terpenuhi kebutuhan dan keamanan asupannya. Dengan menyusui, daya tubuh meningkat. Dengan menyusui, jarang infeksi lain. Dengan menyusui, oksitosin atau hormon kasih sayang meningkat, ibunya nyaman, daya tahan ibunya juga akan meningkat. Dan terakhir, potensial kekurangan dana untuk beli formula dan bahaya formula tadi. Nah, ini jadi ke emergency dan emergency yang lama gitu loh pandemik ini. Dari dalam keadaan emergency misal tsunami atau gempa bumi atau kemarin tsunami di Lombok, itu memang bencana dalam keadaan sebentar. Sekarang keadaannya bencana lama dan seluruh dunia bencana. Kalau dulu kan di Aceh tsunami, orang lain nggak bencana bisa nolong kita. Tapi sekarang orang lain juga nggak bisa nolong, orang biasa juga bencana. Jadi potensial kekurangan dana, apalagi dengan tadi PHK dan sebagainya, untuk beli formula mengakibatkan lebih bahaya lagi formula yang dikerjakan. Jadi dalam keadaan seperti ini, sebaiknya tolong ibu menyusui dengan benar. Oke. Nah sekarang bagaimana kita mendukung menyusui pada ibu yang positif COVID-19? Kita lihat kembali. WHO pada tahun Juni 2020 mengeluarkan suatu scientific brief yang mengatakan tidak cukup data adanya transmisi melalui ASI. Kepatuhan terhadap pencegahan infeksi sangat penting untuk menghindarkan penularan dari ibu ke bayi. Jadi justru 3M ini yang penting. Berdasarkan bukti penelitian yang ada, rekomendasi WHO untuk IMD menyusui tetap berlaku pada ibu dengan suspek dan terkonfirmasi COVID-19. Sayangnya di kita ini, saya kemarin dapat keluhan dari dokter sendiri, dari tenaga kesehatan, dia OTG, tapi diminta sama satgasnya untuk berhenti menyusui. Padahal dia OTG. Kalau IDAI, OTG masih boleh menyusui. Tapi tentu dengan kepatuhan pencegahan infeksi ini harus ditekankan. IMD, kenapa IMD toh masih diusulkan bahkan pada confirm positif? Karena memang IMD itu keuntungannya tadi selain menurunkan kematian juga lebih cepat stabil jalan napas bayinya, jatuh suhu bayi lebih cepat napas. Kolostrum akan lebih cepat keluar, durasi lebih lama, ibunya kurang stres karena oksitosinnya agak tinggi. Pendarahan rahim akan berkurang. Kenapa? Karena oksitosin menyebabkan kontraksi rahim. Ikatan batin lebih. Jadi keuntungan IMD atau skin kontak, saya lebih ngomong tentang skin kontak ya. IMD kalau cuma 15 menit juga nggak gitu penting. Keuntungan skin kontak ini akan lebih beruntung daripada ketakutan ketularannya. Oke. Beberapa hal yang sering ditanyakan kalau seorang ibu yang COVID atau ODP atau OTG misalnya untuk menyusui anaknya. Ini misalnya sering disebutkan dan jawabnya misalnya tidak terdeteksi. Jadi takut ketularan. Jawaban kita sampai saat ini tidak terdeteksi di dalam adanya virus dalam ASI. Kita menjawab risiko pada bayi rendah. Kita menjawab secara bermakna kita mengurangi kontak kulit ini akan meningkatkan kematian. Dan terakhir, potensial manfaat menyusui secara substansial melebihi potensi risiko kalau ketularan. Jadi ini jawaban-jawaban yang sering ditanyakan. Kalau seorang ibu OTG agak ragu tentang menyusui. Apalagi kalau di luar kan atau WHO kan, Amerika misalnya, ibu yang confirm juga boleh menyusui. Makanya ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ibu terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ini isolasi 14 hari. Tidak dilakukan IMD, rawat terpisah sementara, bayi mendapatkan ASI perah. Dan diperlukan pendampingan konselor laktasi yang kompeten yang tersedia di rumah sakit rujukan. Apa yang kita bisa lakukan setelah masa isolasi? Isolasi selesai, negatif, 2 hal. 2 langkah relaksasi. Mengembalikan bayi menyusui, relaksasi, dengan kontak sebagainya, dan kemudian meningkatkan produksi ASI. Ini akan lebih diceritakan sama Ibu Vita dan Ibu Tuti nanti. Anak-anak jarang sekali ibu kurang menyusui. Ini ada satu keluarga yang sekarang anaknya sudah 6 tahun kalau nggak salah, kembar 5, betul-betul kembar 5, dan 5-5-nya disusuin, padahal ASI masih ada 1 gelas, 1 lemari ASI di sini. Jadi bukan tidak ada, tapi jarang sekali. Ya,
kalau ayahnya mayor angkatan laut pada saat itu, nggak tahu sekarang sudah naik pangkat atau belum. Nah ini Kak, saya punya pribadi, pasien pribadi. Seorang ibu yang tidak pernah hamil mengadopsi anak sejak lahir. Jadi lahir di rumah sakit kami, ibu biologisnya di sebelah kamarnya, ibu adopsinya saya minta di sebelah kamar satu lagi. Ibu adopsinya seolah-olah melahirkan, dia buka bajunya dalam posisi setengah pakai bantal 1 apa 2. Jadi begitu lahir dari ibu biologisnya, saya ambil ketuban dari ibu biologisnya, saya banjurkan di dada ibu adopsinya. IMD ini bayi ini IMD di dada ibu adopsinya. Bayi ini ibu adopsinya. Dan ini bayi adopsinya. Jadi begitu lahir keluar dari perut ibu biologisnya, dibawa lari sama bidan-bidan saya, langsung diletakkan di dada ibu adopsinya, dan dia menemukan puting ibu adopsinya kalau nggak salah sekitar 58 menit, nggak sampai 1 jam. Hari pertama saja nih, ibu adopsinya sudah bisa mengeluarkan 0,75 cc ini, pakai spade 1 cc. Ya. Kemudian pada umur 2 hari 1 cc, 5 hari 3 hari 5 cc, 8 hari 30 cc, umur bayi adopsinya 1 bulan, dia bisa mengeluarkan 250 cc. 1,5 bulan, 400 sampai 450 cc dalam 1 hari dari manusia yang tidak pernah hamil. Ini faktual. Ibunya ada. Kalau kalian penasaran, saya kasih tahu. Ibunya mau sih. Hanya sekarang, setelah bayi ini umurnya 2,5 tahun atau 3,5 tahun, sekarang 3 tahun, 4 tahun. Setelah 2,5 tahun, ibu ini hamil benar. Sekarang dia punya anak kandung, tapi anak pertamanya ini sudah anak kandung juga. Karena dia menyusu pada ibunya. Dapat ASI ibunya adopsinya. Menurut agama kami, agama Islam, itu sudah anak kandung. Ya. Ibu susu adalah ibu kandung. Anak-anak, menyusui adalah ibadah. Karena ada di semua kitab suci. Jadi menolong menyusui juga ibadah. Anak-anak, ingat. Ibu dan bayi yang dititipkan pada kalian, yang datang pada kalian, pasien kalian, adalah titipan Tuhan pada kalian. Karena kalian terpilih oleh Tuhan untuk dititipin anak dan ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.